Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer offline. Banyak pasien NC dan psikosomatis yang mengalami shopping dokter. Dia berobat ke satu dokter, dilakukan pemeriksaannya normal, kemudian dikatakan ini karena pikiran, stres, kemudian dikasih obat-obatan, tapi tidak menunjukkan perubahan. Ya, dia berobat ke dokter yang lain, kemudian juga dilakukan pemeriksaan, ya, apakah itu echo, EKG, MRI, scanning, mungkin endoskopi, ya, tapi hasilnya normal. Dan kemudian dikatakan kamu ini cuma pikiran, fisikmu bagus. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan kalau saya punya masalah pikiran? Ya, apakah obat-obatan itu bisa memperbaiki keadaan? Menurut saya tidak. Belum ada penemuan yang saya temui bahwa kalau orang makan konsumsi obat-obatan, mindsetnya berubah, reaksi tubuhnya iya berubah. Dari yang dia gelisah menjadi tenang, karena obat itu memang menenangkan. Tapi mindset tidak berubah. Nah, contohnya gini, ada seorang wanita yang sangat kecewa dengan suaminya karena suaminya terbukti melakukan perselingkuhan. Dia mengartikan perselingkuhan itu adalah pengkhianatan, mencederai komitmen berkeluarga. Dia menyalahkan sikap suami. Kemudian dia gelisah, nggak selera makan, tidur nggak nyenyak, uring-uringan, hari-harinya diisi dengan air mata karena dia menangis. Dengan obat-obatan, kegelisahannya bisa berkurang. Tapi cara dia merespon kejadian itu tidak berubah. Itu artinya menurut saya, ya, perbaikan pola pikir itu tidak bisa diselesaikan kalau hanya mengandalkan obat-obatan saja. Seringkali expert ketika memberikan solusi terhadap kasus-kasus pikiran ini hanya bersifat, menurut saya, hanya alih fokus. Apa? Ya, contohnya, jika punya masalah, udah, nggak usah dipikirin, dibawa santai, ya kan? Kemudian, udah belanja, nikmati hari-harimu. Menurut saya itu alih fokus. Sekarang begini, ada orang yang sedang mengalami ujian, kemudian dia salah menjawab, kemudian nggak lulus, stres karena dia nggak lulus, ya kan? Nah, apakah dengan dia stres, solusi dengan belanja, refreshing, nggak usah dipikirin, itu menyelesaikan stresnya? Kalau dia besok ujian lagi bagaimana? Apakah itu solusinya? Jawabannya tidak, kan? Ya. Alih fokus hanya menyelesaikan sementara, bukan yang utama. Kita tahu pasien anxieties itu mengalami kecemasannya terus-menerus. Terus-menerus. Hari ini ada, besok ada, lusa ada. Nah, kalau alih fokus, ya dia hanya menyelesaikan keadaan hari ini aja. Besok dia kumat lagi. Masa terus-terusan belanja? Gitu. Saya pernah membuat di dalam buku pertama saya, itu suatu analogi begini. Ada seorang pemuda yang baru belajar tenis, menyewa seorang coach. Kemudian coachnya mengetes dia. Bagaimana kamu melakukan servis? Ya. Kemudian pemula tadi mengambil bola, kemudian memukul dan melewati garis. Coachnya mengatakan foul, ulangi. Diambilnya lagi bola, dipukulnya, ternyata menyangkut di net. Coachnya mengatakan foul, ulangi. Kemudian pemuda itu melakukannya lagi, ternyata bolanya keluar dari lapangan. Coachnya lagi mengatakan foul, ulangi. Berkali-kali melakukan, coachnya cuma bilang foul, ulangi, foul, ulangi. Ya. Akhirnya pukulan ke-10, pemuda tadi berkata, kalau Anda cuma mengatakan foul dan ulangi, saya tidak perlu menyewa Anda. Anda tidak punya kompetensi menjadi seorang coach. Semua orang tahu bagaimana itu suatu foul, suatu kesalahan. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara saya bisa melakukan servis dengan benar. Nah, banyak sekali orang-orang yang selalu mengatakan imunitas Anda itu rendah gara-gara Anda tidak mampu mengontrol stres. Kontrol stres, jaga pikiran, jangan mudah stres. Pertanyaannya how to do it, gimana melakukannya. Nah, menurut saya yang terbaik adalah hadapi masalah itu, face, hadapi, bukan alih fokus. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Disitulah butuh suatu keterampilan. Ya. Bagi saya, hal yang harus dihadapi pertama kali adalah dia harus siap menjadi seorang pelaku kehidupan. Saya begini gara-gara saya, dan saya bisa keluar dari keadaan saya seperti ini juga harus gara-gara saya. Kalau kita ambil contoh tadi, ya, si ibu tadi
yang kecewa dengan sikap pasangannya, dia harus sadari bahwa oke, yang membuat saya gegana ini, gelisah galau merana karena saya mengartikan perselingkuhan itu adalah suatu pengkhianatan. Nah, kalau saya bisa merubah itu menjadi lebih positif, maka kegelisahan saya juga pasti bisa berubah. Apakah dia dengan mengintrospeksi diri sendiri, kenapa pasangannya selingkuh, atau mungkin dia langsung memberikan suatu punishment kepada pasangannya. Intinya, yang bisa membuat dia bahagia adalah dirinya sendiri, dan yang membuat dirinya merana adalah dirinya juga. Jadi kalau dia mau keluar daripada penderitaannya itu, kendali itu ada pada dirinya. Terus pasti ada yang katakan gini, ya ngomongnya mudah, tapi prakteknya sulit. Benar, saya setuju sekali. Karena yang saya ajarkan itu adalah satu ilmu dalam kecerdasan emosional. Nggak banyak orang yang menguasai ilmu kecerdasan emosional. Kita terdidik dari awal, kita belajar di bangku pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu lebih mengedepankan kemampuan intelektual, bukan emosional. Ya, bukan kecerdasan emosional. Jadi orang dengan gelar apapun, mau sampai profesor, tidak mencerminkan kekuatan atau kemampuan kecerdasan emosionalnya. Dia hanya menunjukkan kemampuan dalam kecerdasan intelektualnya. Ya. Jadi kalau saya katakan memang sulit, ya, karena kita tidak punya referensi dalam mengambil tindakan seperti itu. Kita tidak punya ilmu itu dalam bangku pendidikan yang kita lalui selama kita mengambil kuliah misalnya. Bahkan di kedokteran pun sangat minim pelajaran manajemen stres. Karena itulah saya membuat The New Upgrading Mental Power untuk pasien-pasien yang mengalami ansietas dan psikosomatis, agar mereka punya kemampuan dalam mengupgrade kemampuannya untuk menghadapi masalah kehidupan. Apakah beban kehidupan masa lalunya, apakah ketika dia mengalami trauma, panic attack-nya, atau ketika dia mengalami gejala-gejala psikosomatisnya, jantung berdebar, mungkin begah di ulu hati, keliengan, mungkin nyeri ulu hati. Apa respon positif yang harus dilakukan? Bagaimana kecerdasan emosionalnya dalam menyikapi gejala-gejala itu? Dan itu harus dibimbing dan itu harus dilatih. Nggak bisa hanya dikatakan dalam 1-2 pertemuan. Dia harus dibimbing dalam waktu yang panjang. Itulah yang saya bagikan di grup OMP, The New Upgrading Mental Power. Peserta yang mengalami kecemasan berlebihan, itu saya buatkan grupnya, bergabung di situ, diajarkan kecerdasan emosional dalam menyikapi beban-beban masalah, trauma, maupun di dalam psikosomatisnya, kemudian berada di satu lingkungan yang saling mensupport satu sama lain, karena kita tahu pasien ansietas ini nggak semuanya didukung oleh keluarganya, bahkan keluarganya sebagai pencetus dari keluhan itu muncul. Nah, di grup ini kita berada di tempat yang saling mensupport satu sama lain, kemudian berkompetisi sehat. Kalau orang lain bisa sembuh, saya juga harus bisa sembuh. Ya. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di sini, silakan gabung di Upgrading Mental Power, dan kita sudah mulai membagikan ilmunya, sehingga kecerdasan emosional itu akan tumbuh masuk ke dalam pikiran para peserta dan menjadi referensi mereka untuk memperbaiki keadaannya. Banyak orang yang sudah saya buktikan berhasil, dan itu yang akan saya bagikan di dalam grup ini. Nah, jika Anda ingin keluar dari apa yang Anda rasakan sekarang, Anda harus mengupgrade kemampuan kecerdasan emosional Anda. Tidak cukup Anda hanya mengkonsumsi obat-obatan saja, karena obat-obatan tidak memperbaiki pola pikir Anda. Oke, saya tunggu Anda berada di grup Upgrading Mental Power. Nah, outcome daripada grup ini adalah bukan hanya orang itu sembuh dan memiliki kecerdasan emosional, tapi mereka dipersiapkan untuk menghadapi hari-hari esok mereka. Karena kita tahu keadaan di hari esok tidak ada yang tahu. Apakah sesuai keinginan kita, apakah mungkin kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, kita harus punya kemampuan dalam merespon itu. Ada kalimat bijak yang mengatakan, jika kita gagal dalam mempersiapkan kebutuhan di hari esok, kita sedang mempersiapkan kegagalan di hari esok. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya tunggu Anda di grup Upgrading Mental Power saya.